Di sini itu ada logo Mazda yang lumayan gede dan dia di dalamnya tuh ada sistem radarnya dia, Sobat Kompas TV. Ini lumayan terlihat di Sobat Kompas TV. Itu tulisan inline 6. Apa itu inline 6? Oh iya, yang lumayan fitur, bukan lumayan sih, gue suka sih nih. Ini sentuhan kecil cuman bagus nih. Apa coba? Lihat nih. Wipernya Keren banget, keren desainnya, Reng. iya sih, beda sih emang. Dari harga udah ya, lu punya duit, lu punya mobil. Akhirnya dia pakai two-tone. Terus di sini ada bahan yang mereka klaim ini adalah merupakan bahan tenun, Sobat Kompas TV. Nah, di sini tuh ada banyak kain tenun seperti di sini dan juga di sini. Jadi mereka kayak menunjukkan nih bahwa di dalam mobil ini banyak kain tenunnya, Sobat Kompas TV. Kalau dari sisi keselamatan di Euro NCAP udah dites juga dia bintang 5. Terus ada airbag juga. Halo Sobat Kompas TV. Halo, Reng. Ketemu lagi sama gua Rengga dan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang gua udah ada all new Mazda CX-60. Nah, dia tuh masuk Indonesia membawa dua varian, yaitu tipe Elite dan juga tipe Kuro kayak gitu. Ya, yang di belakang gua ini sekarang ini adalah tipe Elite, di mana dia memiliki ya perbedaan yang tipis sih Sobat Kompas TV. Dari awal ya, pertama di grillnya yang sangat terlihat. Ini Mazda ngeklaim grill ini tuh grill terbesar yang mereka buat kayak gitu. Untuk yang tipe Elite ini, dia menggunakan vertical grill, di mana dia berdiri semua kayak gitu. Kalau yang di tipe Kuro, dia menggunakan honeycomb. Jadi dia bentuknya kayak sarang lebah gitu. Menurut tuh kerenan yang ini apa yang Kuro? Kalau menurut gua sih lebih keren, lebih sporty itu yang Kuro, yang hitam, yang biru sorry, yang biru. Terus yang putih ini lebih kayak elegan, gitu, lebih mahal gitu Sobat Kompas TV. Menurut gua ya. Nah, di sini itu ada logo Mazda yang lumayan gede dan dia di dalamnya tuh ada sistem radarnya dia, Sobat Kompas TV. Selain di sini juga ada di atasnya. Oke, Mazda di sini udah menggunakan adaptive headlight, di mana dia udah canggih gitu lah, Sobat Kompas TV. Terus di bawahnya ada angin buat aerodinamis dan ini benar-benar bolong ya, bukan cuma mainan ya, Sobat Kompas Bukan TV. tipu-tipuan lah ya. Bukan, ini bisa dikopek-kopek. Kayak gitu. Ayo kita berpindah ke samping. Di samping yang lumayan kalau kita naikin, ini lumayan terlihat di Sobat Kompas TV. Itu tulisan inline 6. Apa itu inline 6? Apa itu, Pak Eko? Nah, gitu dong tanya. Inline 6 itu adalah mesinnya itu inline dan 6 silinder kayak gitu. Segaris ya, Reng? Segaris, inline, segaris. Nah, dia varian dimasukkan itu adalah 3.300 cc dengan turbo. Dan juga mobil ini bukan full elektrik atau full bensin. Dia tuh adalah PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Wah, ini keren sih. Keren. Nah, tapi lebih keren lagi, dia menggunakan M hybrid bus. Apalagi tuh, Pak Eko? Nah, M hybrid bus itu Sobat Kompas TV, dia itu bisa saat kita idle, mesin idle tuh dia menggunakan mesin hybridnya dia bekerja. Nah, saat kita injek gas, dia baru masuk tuh mesin BBM-nya kayak gitu. Oh, bisa lebih irit ya? Iya, jadi bisa lebih irit dan juga lebih efisien kayak gitu. Nah, yang lumayan mencolok mata lagi, bannya. Ayo agak ke bawah. Bannya ini menggunakan profil 235/50 ring 20. Semuanya di tipe Elite dan juga di tipe Kuro sama. Yang berbeda adalah kalau tipe Elite ini dia menggunakan two-tone, yang dimana dia ada warna putih dan juga warna hitam. Kalau di tipe Kuro dia hanya menggunakan satu warna saja Sobat Kompas TV. Ayo kita lanjut ke sisi samping. Di spion, dia udah memiliki LED untuk turn indikator lah untuk belok. Terus di bawah sini ada kamera 360, di mana mobil ini udah bisa menampilkan citra 360. Oh iya, yang lumayan fitur, bukan lumayan sih, gue suka sih nih. Ini sentuhan kecil cuman bagus nih. Apa coba? Lihat nih. Wipernya masuk dong, lihat dong. Gokil. Ini clean banget nih. Iya, makanya. Biasanya kan wiper kelihatan lah di sini, di atasnya kap kan. Nah, ini sekarang tenggelam lah jatuhnya. Cuman ada kelemahannya saat Kompas TV. Dia nggak bisa diangkat. Kalau diangkat tuh dia harus ada caranya, triknya di tuas wiper untuk dinaikkan baru bisa diangkat. Kayak gitu. Jadi ya plus minus lah. Cuman untuk jalan, untuk keren-kerenan mah ini. Jadi kayak kita wiperless gitu.
cuman bisa paperless, cuman Tutupan. ya, cuman kita bisa membersihkan air hujan kayak gitu. Kalau tadi depan wipernya tertutup dengan rata, tersimpan dengan baik. Kalau di belakang menonjol dengan baik, sobat Kompas TV. Padahal di belakang ada spoiler yang bisa nutupin Harusnya, gitu ya. nah ya kan, harusnya bisa disimpan di sini kan. Jadi bisa dari atas. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin mereka punya alasan tersendiri ya, mungkin ya nggak tahu. Sini ada CX-60 dan juga AWD all wheel drive kayak gitu. Dan dia bisa di-select tuh, bisa pakai two wheel drive atau all wheel drive kayak gitu. Ada tuasnya di dalam. Nah, dan kalian tahu ini yang gue suka nih. Two wheel drive-nya dia pakai rear wheel drive, jadi pakai belakang, jadi dia masih pakai sistem gardan. Mobil sekarang tuh kayak semuanya front wheel drive ya. Sekarang yang rear wheel drive tuh agak jarang gitu Smart Kompas TV. Di bawah ada sistem sensornya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor. Keren banget Ren desainnya, Ren. Iya sih, beda sih emang. Dari harga udah ya, lu punya duit, lu punya mobil. Dan ini di mobil-mobil premium ya, kita lihat. Power tailgate ya. Power tailgate. Jadi nggak usah kayak nggak perlu kayak gitu. Nah, di sini bagasinya cukup luas Smart Kompas TV. Mazda sebelumnya tuh kapasitasnya nggak segede ini sih. Mereka ngeklaim ini bagasinya juga lebih luas di kelas Mazda yang lain kayak gitu. Dan kalau kalian tahu di sini ada separator nih Smart Kompas TV. Saat kita buka, nah dia itu ban serepnya space saver Smart Kompas TV. Terus Ren, kalau misalnya lo mau bawa barang tapi lo butuh space lebih gede, gimana cara ngebuka jok baris keduanya, Ren? Ini nih, bisa dong. Nah, dia tuh ada 2 tuas. Yang pertama di atas ini. Yo. Cuman gara-gara kalau misal kalian itu maksud saya. Iya. Langsung dibuka, langsung nutup. Nah, tapi kalau kalian misal nggak bisa jangkau kayak, wah jauh nih, kalian bisa menggunakan tuas yang sebelah sini. Itu sama juga, cetek, dia langsung nutup kayak gitu. Ada 2 ya. Ada 2 tuas, jadi bisa dipilih yang mana. Nah, sekarang kita pindah ke sisi interiornya Smart Kompas TV. Si pengemudi ya. Sisi depan. Mobil ini tuh dilengkapi dengan kursinya itu electric seat. Terus sisi jendelanya dia juga auto semuanya tuh. Terus di sini ada speaker yang dimana dia adalah dari Bose kayak gitu. Ada berapa speaker yang Keren, ada 12 speaker dari Bose. Setirnya dia pakai two-tone Sobat Kompas TV. Cuman yang Elite ini dia memakai single tone. Dan Mazda juga mengklaim ini merupakan yang pertama di Mazda kayak gitu. Terus di sini ada bahan yang mereka klaim ini adalah merupakan bahan tenun Sobat Kompas TV. Nah, kalau kita ngomongin empuk-empukan ya, soft touch ya. Di sini empuk semua Sobat Kompas TV. Hampir semuanya empuk. Ini atasnya juga empuk. Terus di sini juga bahan tenunnya empuk. Di bawah sini sayangnya tok-tok. Sini tok-tok. Terus di sebelah sini, oh ini tok-tok juga Sobat Kompas TV. Nah, di sini tuh ada banyak kain tenun seperti di sini dan juga di sini. Jadi mereka kayak menunjukkan nih bahwa di dalam mobil ini banyak kain tenunnya Sobat Kompas TV. Di sini ada armrest buat tengah yang bisa dibuka seperti ini, samping. Jadi dia kalau di sisi tengah nggak ada wireless charging, dia cuma ada charging port Type-C 2 buah kayak gitu. Di sini transmisinya keren nih. Dia udah mewah nih. Udah mengikuti jam sekarang. Transmisinya yang cuman di twing, towel doang Sobat Kompas TV. Terus di sini ada komen buat multimedia buat di depan ini. Dan kalian tuh bisa menggunakan komen ini untuk mengatur di MID depan ini Sobat Kompas TV. Kalau kalian misal nggak mau pakai ini, bisa pakai ini. Ya, cuman kalau di setir ini agak terbatas ya Sobat Kompas TV. Cuman bisa buat mungkin volume, terus buat ngangkat telepon dan juga buat kursi kontrol gitu. Nah, kenapa di sini ada komen? Soalnya layar ini tidak bisa di touchscreen Sobat Kompas TV. Nah, ngomong-ngomong driving position nih Sobat Kompas TV. Di sini ada namanya safe driver position kayak gitu. Jadi bisa masukin kayak misal itu ada tinggi badan tuh. Jadi kita bisa masukin tinggi badan kita saat kita naik. Nah, kita bisa menyesuaikan secara otomatis. Terus di sini ada driver recognition Sobat Kompas TV. Nah, jadi misal kita nyetir nih, lagi berkendara, mata kita nggak lihat jalan raya atau mata kita ngantuk tidur gini,
mobil ini bisa memperingatkan kalian bahwa, woi jangan tidur woi, gitu. Nyetir kayak gitu. Fitur yang keren sih kayak gini. Terus yang keren lagi, dia punya sunroof sampai ke belakang Smart Pacific. Lumayan sih, jadi kayak Nggak gelap-gelap banget nggak ya gelap kabin banget. ya. Kalau kita mau bikin podcast di mobil juga bisa. Oke, Smart Pacific. Mobil itu menggunakan transmisi otomatik 8 percepatan tanpa torque converter kayak gitu. Mantap Harusnya kan? lebih irit ya. Harusnya, apalagi mobil ini plug-in hybrid. Pasti lebih irit sih pastinya. Nah, sekarang kita berpindah ke posisi belakang Smart Pacific atau posisi penumpang. Gimana impresinya, Reng? Nah, tutupnya gila banget. Jelep. Suaranya kayak suara-suara mobil Eropa kali ya. Iya Keren banget. benar, soalnya ya ini termasuk mobil premiumnya Mazda kayak gitu ya. Iya, kalau suara masih cekrak. Nah, itu LCGC. Nah, di bagian belakang ini depan posisi duduk gua kan. Di belakang itu masih ada nyisa, ya ruang segini lah buat lutut. Terus kaki bisa dimasukin ke dalam jok depan. Terus di sini juga masih ke bagian AC. AC-nya tidak di atas, tidak di samping, cuman AC-nya di bawah sini. Udah di bawah, ya lumayan kedapatan lah ya. Ya, yang penting kedapatan lah. Terus di sini ada buat pegangan tangan. Dan di sini ada lampu bacanya Smart Pacific. Dan dia dari LED. Harus sih itu. Terus Smart Pacific di tengah ini ada armrest-nya. Kita lihat. Ada armrest dan juga ada cup holder 2 buah. Mantep nih. Di sini bahannya juga masih tok-tok. Ini tok-tok juga. Iya. Yang ini tapi masih ada aksen-aksen tenunnya di sini Smart Pacific. Terus di sini material empuk di sini, tenang Smart Pacific. Buat tangan sih enak sih ya, kayak cuman yang bagus dia itu lihat Smart Pacific. Dia tuh seat belt-nya 3 titik dan dia ngikut di kursi. Jadi misal kursinya agak ngejengklang atau agak nutup gini, dia ngikut posisinya. Jadi enak sih. Oke, Reng. Gimana kesimpulannya first impression ketika lu ketemu Mazda CX-60, Reng? Nah, jadi kesimpulannya Smart Pacific. Mobil ini tuh fiturnya banyak sekali, kayak yang tadi kita lihat. Terus yang kedua, tenaganya gue suka sih. 3.300 cc, inline 6 silinder kayak gitu. Dimana dia juga ada turbonya Smart Pacific. Kalau dari sisi keselamatan, di Euro NCAP, udah dites juga dia bintang 5. Terus ada airbag juga. Dan tadi ada juga tuh driver recognition, dimana kalau kita ngantuk, kalau kita nggak fokus ke jalan, dia bisa ngasih peringatan ke kita. Itu keren banget sih. Mungkin itu adanya cuma di mobil-mobil mahal. Ngomong-ngomong mobil mahal, harganya nih sekarang. Mobil ini tuh dibanderol seharga 1,1 M-an aja sama Pacific. Aja nih ya. Aja. Soalnya ya fiturnya lumayan sih. Jadi kalau kalian minat sama mobil ini, ingin meminangnya bawa pulang, harga 1,1, siapkan aja duitnya. Tinggal kalian pergi ke dealer Mazda dan kalian bisa membawa pulang ini. Terserah mau di tipe Elite ataupun tipe Kuro kayak gitu. Semuanya sama kok, harganya juga 1,1 M-an kayak gitu. Nah, segitu dulu dari gua. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Goodbye.